rasakan menikmati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara aku. Syukur bagimu Tuhan.
Join the song, come and lift up our King. Now let the earth join the dancing, deck around in shouts of spring. The dusk and dawn forever relay the call to come and worship Him. Praise the name of the Lord, oh my soul, sing His word. All alive, join the song, come and lift up our King. Praise the name of the Lord, oh my soul, sing His word. All alive, join the song, come and lift up Holy, holy, worthy are you, Lord, and all the glory to your name forever. Holy, holy, worthy are you, Lord, all the glory to your name forever. You are holy, 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 worthy are you, Lord. All the glory to your name forever. You are holy, 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 worthy are you, Lord. All the glory to your name. Praise the name of the Lord, oh my soul, sing His word. All alive, join the song, come and lift up our King. Oh, praise the name of the Lord, oh my soul. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup kita, amin. Amin ya. Pagi ini kita boleh hadir di tempat ini, mengawali hari ini di minggu ketiga di bulan Januari 2024. Sungguh Tuhan memelihara hidup kita luar biasa. Kami juga mengucapkan selamat beribadah pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada dalam kesempatan pagi hari ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bergabung dengan kami beribadah di tempat ini. Apakah ada? Jikalau ada mungkin bisa bangkit berdiri dari tempat duduknya. Tidak ada? Oke, ya. Berarti ini wajah-wajah lama ya yang tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, oke. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Handoko, dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua penata layan yang akan melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Minggu depan kita akan merefleksikan sebuah tema yang berjudul berpegang teguh pada Injil. Injil bukanlah hanya kitab suci, tetapi itu adalah panduan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang kompleks dengan jatuh bangun, kita diundang untuk menggali lebih dalam kebijaksanaan dan kekuatan dari ajaran Injil.
Dan melalui keimanan yang kokoh kita akan mewujudkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan juga perdamaian dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita teguh berdiri atas keyakinan kita dan biarlah Injil itu membimbing langkah kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ya. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Kuswardani dari GKT 2 Malang dan penyambut tamu akan dilayani oleh keluarga Bapak Arman. Untuk hari Rabu tanggal 24 Januari, Komisi Wanita Sofia akan kembali menemani kaum wanita Sofia dalam acara renungan dan dapur Sofia. Firman Tuhan akan dipimpin oleh penginjil Solplip. Kemudian hari Minggu 4 Februari ini akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Jadi 2 minggu mendatang akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Mari kita bersama-sama merenungkan, mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kehadirannya. Oleh sebab itu bagi jemaat yang sudah dibaptis dewasa ataupun di CD, kami mengundang Bapak Ibu sekalian saudara-saudari dapat mengikutinya. Kemudian pengumuman gereja akan kembali membuka kelas katekisasi bagi jemaat yang ingin dibaptis dewasa atau CD. Kelas akan dimulai pada awal bulan Februari mendatang. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikutinya dapat mendaftar dengan menghubungi sekretariat gereja melalui nomor yang tertera di LCD ya, Saudari Anggi ya. Atau bisa juga langsung nanti setelah ibadah misalnya ingin menghubungi dapat Saudari Anggi yang di sebelah kiri Bapak Ibu ya, Singer. Kemudian batas pendaftaran terakhir di tanggal 28 Januari minggu depan ya. Kemudian pada tahun ini Sekolah Tinggi Teologi Saat akan mengadakan Saat Worship and Music Camp dengan tema Psalm 24 The King of Glory. Camp ini mengajak kaum muda-mudi untuk mendalami lebih dalam mengenai konsep ibadah biblikal dan teologis serta cara menerapkannya di dalam ibadah dan akan ada masih banyak rangkaian acara yang akan berlangsung pada acara tersebut ya. Dan ini akan diselenggarakan selama 4 hari yaitu tanggal 8 Maret hari Jumat hingga hari Senin tanggal 11 Maret. Dan pendaftaran akan berlangsung sampai dengan akhir bulan ini 31 Januari dan batas usia yang dapat mengikuti adalah 15 hingga 22 tahun. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Liliana, nomor tercantum di poster yang sudah dipasang di depan ya. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ada Bapak Kusyanto Mulyono tanggal 16 Januari. Kemudian Ibu Margareta Priska Soko tanggal 18 Januari dan juga 19 Januari ada Bapak Handoko Budi Sugiarto. Ada ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun dalam minggu ini terambil dalam Ulangan 5 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Sekian pembacaan warta, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan hati dan pemikiran kita untuk kita masuk ke tahta suci Tuhan, untuk kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengambil sikap saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan setiap ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa untuk kita sembah. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita katakan, Kau yang terindah.
Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan bahwa Allah yang termanis dalam setiap kehidupan kita. Yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku katakan ku sembah Kau, Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Yesus Tuhan Rajaku.
Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam baitmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Pagi hari ini mari kita bersama-sama mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Mari anak-anak sekolah minggu, silakan ke depan. Saya meminta Pendeta Handoko untuk mendoakan. Mari maju ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat senyuman anak-anak ini ya, saya suka senyumnya Braxton, tuh, suka senyumnya Evan, senyumnya lose-losenya gitu ya, tuh senyuman orang tuanya itu akan menambah semangat ya. Bapak Ibu Saudara, kita doakan anak-anak kita ya. Mari kita berdoa, anak-anak kita doa ya. Tuhan, anak-anak kami di depan kami mau belajar firman Tuhan. Sama seperti kami orang dewasa hari ini juga mau belajar firman Tuhan. Muji nama Tuhan, mau tahu isi hati Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau berkati anak-anak kami ini dengan hati yang lemah lembut, supaya mereka tahu cinta kasih Tuhan besar buat mereka dan apa yang Tuhan perbuat buat mereka. Tuhan, ketika nanti loso-loso mereka mengajar, taruhlah firman-Mu di mulut mereka sehingga anak-anak bisa tahu ya Tuhan, maunya Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, betapa kami bersuka cita karena memiliki mereka anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Betapa kami akan terus berjuang untuk menghantar mereka untuk beribadah setia kepada Tuhan dan terus dibentuk oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bermurah hatilah dan berkatilah mereka. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan belajar ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa terkadang dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu itu sering sekali terkadang menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan itu dengan penuh kasih selalu memanggil kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita dengar suara Tuhan itu yang memanggil kita untuk kita bisa datang memohon ampun atas setiap kesalahan kita kepadanya. Mari kita angkat pujian. Suaramu ku dengar.
Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan, kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, memohon ampun atas setiap kesalahan kami, setiap dosa kami. Ampuni kami Tuhan, sering kami melukai hati Tuhan, Tuhan yang namun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami, bersujud di hadapan Tuhan, memohon ampun setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mengampuni kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami pulang, kami bisa membawa kabar baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah untuk setiap kita yang telah mengaku dosa dan kesalahan kita. Terambil dari Roma 5 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Tetapi hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Petunjuk hidup baru kita terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ketika ingin perubahan, harus terjadi dari dalam diri kita. Bagaimana biarlah Tuhan itu membentuk kita, Tuhan itu menuntun setiap kita, sehingga kehidupan kita itu selalu baru. Kehidupan kita itu bagaikan bejana yang dibentuk oleh Tuhan setiap hari, agar kita bisa terus berubah dalam setiap kehidupan kita. Ini kita akan belajar akan firman Tuhan, bagaimana pembaruan hidup itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita angkat satu pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui
sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Semenjak kami mengenal Tuhan, semenjak kami tahu di dalam Tuhan ada keselamatan. Semenjak itu ya Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada kami tujuan hidup kami, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak lupa tujuan hidup kami ini. Sehingga di dalam setiap perkataan, tindakan, perencanaan apapun ya Tuhan, kami melibatkan Tuhan, kami mendengarkan suara Tuhan, dan kami mau nama Tuhan yang ditinggikan ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini di ibadah ini Tuhan, kami rindu terus Tuhan menolong kami, diperbaharui, semakin serupa Tuhan, sesuai firman Tuhan. Karena itu Tuhan, ini hati kami Tuhan, di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di hadapan-Mu ini hati kami. Bentuklah, isilah sesuai mau Tuhan, sesuai pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi sudah mendapatkan berkat selamat gitu ya, itu selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, tema kita tahun 2024 itu adalah Living the Gospel, supaya hidup kita yang diselamatkan oleh Gospel, Injil, kabar baik itu, terus tinggal dan menghidupi kabar baik itu. Oleh karena itu di minggu ini tanggal 21 Januari kita akan bersama-sama membahas, belajar tentang pembaharuan hidup sebagai bagian menyiapkan kita untuk hidup di dalam Injil. Yeskiel pasal 36 Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi bacaan kita. Ayat ini panjang sekali, jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara membaginya dalam 3 bagian. Ayat 6 sampai ayat 9 bagian pertama, nanti bagian kedua 16, 19, semua ada di LCD kita, lalu bagian ketiga 25, 28. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita, ayat 6, 7, 8, 9 bagian pertama ini, saya dan orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun. Ya, ingatlah ya, di bawah 40 tahun. Yang rambut putih jangan ikut-ikut gitu ya.
Di bawah 40 tahun, bagian pertama, bersama saya. Nanti bagian kedua, slide berikutnya nanti, di atas 40 tahun. Jadi 41 tahun ke atas, bersama saya, gitu ya. Lalu bagian terakhir, saya akan membaca buat Bapak Ibu sekalian. Ya, mari yang 40 tahun ke bawah, kita membaca ayat 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Bagian yang kedua, 41 ke atas. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Saya akan membaca buat Bapak Ibu sekalian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bergelut dengan dunia industri 4.0, lalu kita akan masuk di dalam industri 5.0. Ada banyak hal yang kita harus belajar, ada banyak hal yang dimana kita harus mengupgrade diri, updating informasi Bapak Ibu Saudara. Ada banyak teknologi akan bermunculan. Satu teknologi yang sempat menjadi kekhawatiran AI Bapak Ibu Saudara, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terus kemudian diseminarkan, dan kita tahu banyak teknologi ditujukan untuk menolong kita. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada hari ini di gereja ini saya yakin yang tidak memiliki teknologi di kantong mereka, di tas mereka, di tas Bapak Ibu. Adakah di sini yang tidak memiliki HP Bapak Ibu Saudara? Adakah? Kalau ada, saya akan bawa namanya ke Pak Yohanes gitu ya. Ada? Tidak ada kan? Semua punya HP. Oh Pak Wito, oh iya betul Pak Wito. Pak Wito dari saya kenal 11-12 tahun yang lalu sampai hari ini. Bukan tidak mau beli HP, tapi memang tidak pakai HP gitu ya. Tuh, jadi beliau beriman, kita telepati gitu ya. Ini Pak Wito hadir atau tidak, kita telepati di situ. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Di dalam HP kita mengenal, atau dalam teknologi kita mengenal namanya upgrade dan update Bapak Ibu Saudara. Kita mengenal dua istilah asing ini yang kemudian familiar, sangat kita sering dengar. Di-upgrade dong, di-update dong. Ada yang tahu enggak perbedaannya upgrade dan update?
Atau kita berkata bahwa ini adalah kata sinonim, similar, sama kok ini. Tuh. Adakah yang tahu apa itu bedanya upgrade dan update, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, update itu berarti pembaharuan, memperbaharui. Umumnya Bapak Ibu Saudara, update itu tentang pembaharuan software, perangkat lunak, aplikasi di situ, tentang fitur-fitur baru di sana. Pada umumnya handphone kita tiap beberapa waktu perlu diupdate aplikasi YouTube-nya, Facebook-nya, terus kemudian Google-nya, Play Store-nya, semua kadang itu perlu diupdate Bapak Ibu Saudara. Dan itu artinya memperbaharui Bapak Ibu Saudara. Tapi berbicara tentang upgrade Bapak Ibu, itu berbeda ternyata. Upgrade itu artinya meningkatkan. Upgrade itu berbicara tentang perubahan besar. Kalau updating, pembaharuan itu perubahan kecil-kecil, software-software kecil. Tetapi upgrade itu berbicara tentang perubahan sistem, perubahan rumah daripada software-software, daripada aplikasi-aplikasi itu. Kita mengenal yang namanya Android 6, Android 7, kita mengenal itu, dan itulah upgrade. Sehingga rumahnya dari rumah Android 5 kita pindah ke rumah Android 7 di situ. Kalau kita punya komputer, kita punya Windows, sekarang Windows tertinggi berapa? 12, 13? Gitu ya. Dan itu terus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Bapak Ibu Saudara, perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan teknologi itu memberlakukan upgrading dan juga updating. Upgrading Bapak Ibu Saudara itu untuk memasarkan sesuatu yang baru, yang lama kemudian akan ditinggalkan karena ada yang baru dan harganya tentu juga baru. Updating Bapak Ibu Saudara itu lebih sering muncul daripada upgrading produk, karena updating diberikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi untuk menolong konsumennya mengatasi apa yang terjadi di dunia maya. Di dunia maya beredar, ada banyak virus-virus, ada banyak informasi-informasi negatif, ada banyak Bapak Ibu Saudara hal-hal yang bisa membuat sistem telekomunikasi ataupun teknologi kita itu crash, error di sana. Maka diperlukan untuk updating tiap waktu supaya sistem yang diberikan itu tetap berjalan dan mampu untuk mengatasi virus yang juga bermutasi, mengatasi juga informasi-informasi yang kemudian bisa membuat error di situ. Updating diperlukan Bapak Ibu Saudara untuk hal ini gitu. Kalau dunia maya penuh dengan informasi dan juga virus-virus yang bisa membuat error sistem telekomunikasi atau teknologi yang kita punya, dalam dunia kita juga demikian Bapak Ibu Saudara. Dalam dunia kita ada banyak hal yang akan bisa membuat kita itu error di beberapa waktu. Rohani kita error, pikiran kita error, dan kadangkala kita sulit untuk moving di situ. Kita sulit untuk bergerak di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita orang Kristen itu sudah di-upgrade sama Tuhan? Kita bukan lagi sistem dari manusia lama. Kita bukan lagi daripada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di-upgrade oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, dan kita mengenal upgrading itu dengan istilah kelahiran baru kita. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan lagi manusia yang tidak berdaya terhadap dosa. Kita adalah manusia yang mampu dan punya kekuatan untuk menolak dosa. Mampu juga untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar di hadapan Tuhan, mana yang benar di hadapan dunia tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya perlu kita di-upgrade Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu juga harus terus melakukan yang namanya update, pembaharuan dalam hidupnya. Pembaharuan di dalam hidupnya supaya hidupnya
bukan hanya aman tetapi berkenan dan menyenangkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, software iman kita di dalam Kristus tidak pernah ketinggalan zaman Bapak Ibu Saudara. Tetapi persoalannya adalah apakah spiritual kita, hidup kita itu terus diupdate. Masalahnya di sana. Jangan pernah menyalahkan ketika kita jatuh di dalam dosa kita, karena kita sudah di-upgrade Tuhan menjadi ciptaan baru, anak-anak Allah statusnya. Tetapi yang perlu kita refleksikan adalah di dalam kita menjalani hidup, apakah kita terus updating, memperbaharui spiritual kita, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita Yeskiel 36 itu, Tuhan melakukan dua hal ini kepada umat kesayangannya. Mengupgrade dan mengupdate, Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pembaruan hidup itu dimulai bukan updating, tetapi dari upgrading di situ. Pembaruan hidup harus dimulai dari spiritual upgrade, yaitu kelahiran baru. Supaya software yang murni daripada Allah itu bisa melakukan pembaharuan seturut kehendak Tuhan, bukan pembaharuan seturut dunia. Karena spiritual kita setelah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, spiritual kita itu kecenderungannya adalah mengikuti pola-pola dunia. Maka kalau itu yang dikembangkan, yang diupdate adalah hal-hal duniawi. Tapi semenjak kita percaya kepada Kristus, kita mengalami namanya spiritual upgrade. Spiritual upgrade itu artinya hati kita diperbaharui, jiwa kita diperbaharui, bukan direnovasi. Apalagi Bapak Ibu Saudara ditambal sana sini. Dalam firman Tuhan dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu, dari segala berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kata mentahirkan muncul berapa kali. Aku akan memberikan hati yang baru. Hasil daripada pentahiran yang dilakukan oleh Allah. Dan roh yang baru di dalam batin. Nah Bapak Saudara, hati dan roh itu berbicara tentang keutuhan spiritual manusia. Dan disitulah Tuhan berkata, aku akan mentahirkan kamu di sana. Apa yang terjadi dengan umat Israel sehingga Tuhan perlu mentahirkan dan mengupgrade spiritual mereka? Yang terjadi adalah ketika Yeskiel diberikan nubuatan ini, Tuhan sedang melihat umatnya Yehuda, waktu itu Israel sudah terpecah jadi dua, itu melakukan kekejian-kekejian di mata Tuhan. Israel, Bapak Ibu Saudara, melakukan banyak hal di situ. Israel keras hati di sana. Israel tidak lagi melakukan penyembahan kepada Allah dengan serius di sana. Tetapi penyembahan kepada Baal-Baal, Bapak Ibu Saudara, atau berhala-berhala. Nah Bapak Ibu yang terkasih, nubuatan ini hadir di tengah-tengah kondisi Israel yang jauh daripada ciptaan yang Tuhan mau. Kondisi Israel yang jauh daripada standar yang Tuhan mau. Tidak lagi serupa dengan apa yang Tuhan mau dan firman-Nya, tetapi malah mengikuti negara-negara lain, dewa-dewa lain, dan mulai jauh daripada maunya Tuhan. Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara ketika kemudian mereka jauh daripada Tuhan ini? Tuhan memperingatkan mereka. Diberikan SP1 Bapak Ibu Saudara. SP1-nya adalah Tuhan peringatkan mereka dari berbagai nabi, puluhan nabi bahkan. Baik ketika mereka masih jadi satu negara, ataupun ketika mereka sudah berpisah jadi dua negara. Diperingatin sama Tuhan. Kalau SP1-nya tidak diindahkan, maka keluarlah yang namanya SP2, surat peringatan yang kedua. Surat peringatan kedua tentunya berisi dengan hukuman di situ. Tuhan membuat mereka terpecah menjadi dua. Tuhan membuat mereka dihukum, dijajah oleh beberapa bangsa kafir. Tuhan membuat mereka jatuh miskin. Tuhan membuat mereka menderita di situ. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu betapa keras hatinya, betapa hatinya itu benar-benar terpaut sama berhala, sehingga peringatan yang kedua ini tidak membawa perubahan hidup.
Sehingga Tuhan memberikan yang namanya SP3. Tentu kalau SP3 Bapak Ibu Saudara, ancamannya adalah kalau di dunia kerja pemecatan. Gitu. Untung di GKT hamba Tuhannya enggak ada SP3 Bapak Ibu Saudara. Untung sekali gitu ya. Tuh, penuh kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara, apa SP3 yang diberikan Tuhan? Tuhan membuang mereka ke negeri Babel. Yehezkiel menjadi generasi pertama yang dibawa ke Babel. Dibuang dan tersandra di Babel, menjadi budak, bukan pembantu. Bukan apa namanya bahasa hari ini yang lebih keren, asisten rumah tangga, keren kan? Padahal itu pembantu. Pekerjaanmu apa? Oh jadi asisten gitu ya, keren toh? Tuh, kalau asistennya presiden keren, asistennya artis keren, asisten rumah tangga. Tapi ini jadi budak Bapak Ibu Saudara. Dibuang di Babel. Mereka tidak bisa beribadah. Mereka tidak bisa punya hak milik. Mereka tidak bisa kaya karena tetap statusnya budak. Mereka tidak bisa menempuh pendidikan yang tinggi karena statusnya juga budak. Betapa menderitanya, sama seperti Bapak Ibu mungkin mendengar cerita daripada nenek moyang kita, kakek nenek Bapak Ibu, di dalam 350 tahun dijajah Belanda. 3,5 tahun disiksa zaman Jepang. Disitulah menderitanya, bahkan lebih menderita menjadi budak di Babel. Kalau suka tidak suka dibunuh Bapak Ibu Saudara, terserah di situ. Hal ini dilakukan karena dalam catatan Yehezkiel itu dikatakan, "Hai anak manusia," kata Tuhan, "aku mengutus engkau," kepada Yehezkiel Tuhan berbicara, "kepada Israel, kepada bangsa pemberontak." Umat yang dia pilih disebut umat pemberontak. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku. Bukankah di Pilpres itu ada istilah malin kundang ya hari ini? Tuh, muncul lagi di sini. Engkau anak durhaka terhadap aku. Kepada keturunan inilah yang keras kepala, tegar hati. Aku mengutus engkau Yehezkiel. Umat yang disayang, ditebus oleh Tuhan dari Mesir itu. Saking marahnya Tuhan, Tuhan berkata bahwa engkau anak durhaka. Bapak Ibu, adakah di sini yang pernah ngomong sama anaknya, ini anak durhaka ini? Adakah? Tidak ada ya, gitu. Nah Bapak Ibu jangan sampai ya, soalnya nanti tiba-tiba jadi batu menyesal lah kita. Gitu. Lalu kemudian pasal 3 ayat 7, sama kata-katanya, kepala batu, tegar hati. Saudara, sampai di SP3 sama Tuhan. Saudaraku, saya membayangkan Tuhan itu seperti orang tua yang sedang mendisiplin anak remajanya. Anak yang terus mencari tahu, sedang melihat dunia dan merasa dunia itu begitu indah dibanding omongan orang tuanya, di mana dunia itu begitu menjanjikan daripada larangan-larangan orang tuanya, lalu kita bisa mendapati orang tua itu akan begitu rupa berjuang tuh nasihati anaknya dan anaknya punya sikap seperti ini. Adakah Bapak Ibu anaknya kayak gini pernah? Alisnya bersatu, jureng bahasa Jawanya. Papanya lagi nasihati, anaknya gini. Nggak ngomong tapi dalam hati, papa kudet, papa ndak update, papa ndak ngerti. Atau Bapak Ibu menemui anak kayak gini. Jangan banyak ngomong mah. Aku ngerti. Dinasehati tutup telinga, dinasehati pura-pura dengar. Tetapi bukan keluar kiri keluar kanan. Lompat informasinya. Anak remaja hari ini susah Bapak Ibu Saudara. Kok bisa ngomong Pak, anakku sudah mulai remaja Bapak Ibu. Anak saya itu. Sudah mulai bisa berdebat. Sudah bisa menyanggah orang tuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini yang dialami oleh Allah. Ketika nasihati umat Israel, Bapak Ibu Saudara, Israel bukan nurut seolah-olah menantang Allah gitu. Israel bukannya nurut, bukannya mendengar tetapi menutup telinga terhadap suara Allah.
Sehingga kata-kata yang disampaikan Allah kepada Yeskiel, mereka keras kepala, kepala batu, mereka tegar hati, mereka tidak mau mendengar, mereka pemberontak, bahkan kalimat yang ada adalah mereka durhaka di situ. Kalau di perusahaan mungkin Tuhan sudah memecat Israel. Tetapi kasih Allah yang besar tidak pernah memecat Israel. Apa yang dilakukan untuk anak yang sedemikian ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang perlu dilakukan? Sudah 36 kalimat ayat yang ditujukan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Israel dalam Yehezkiel itu, dalam Yehezkiel itu. Teguran-teguran keras, tapi tetap tidak mau didengar. Apa yang mau dilakukan? Bapak Ibu, dalam SP3 Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak kesayangannya. Dalam teguran keras Tuhan, dalam mangkelnya Tuhan, marahnya Tuhan, tidak pernah dia membuang umatnya. Tidak pernah. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, aku akan mencurahkan air ke atasmu. Bukan memercikan, mencurahkan. Supaya engkau tahir, supaya engkau itu hilang semua kotoran-kotoran dosamu itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena Allah mendapati umatnya itu sedang error, Bapak Ibu Saudara. Pernah menjumpai error 404? Sering ya? Kalau Bapak Ibu searching di Google lalu kemudian muncul 404, pick not found. Ternyata error itu ada kodenya Bapak Ibu Saudara. Tuh, 404. Error 404 itu Bapak Ibu Saudara adalah kode di mana kita itu tidak bisa mencari halaman yang coba kita temukan. Error ini umumnya terjadi karena domain alamat itu salah atau kemudian nyasar di situ atau tidak diketahui, tak terdeteksi. Bahasa yang lain adalah korup di situ, rusak di situ. Jadi Tuhan mendapati umat Israel itu error 404. Dia tidak menemukan lagi Israel dulu yang taat. Dia tidak lagi menemukan Israel yang mau dengar dia. Dia tidak lagi menemukan Israel itu yang mohon-mohon sama dia. Israel yang dulu itu mana? Seolah-olah hilang di sana. Seolah-olah itu tidak ditemui oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, disitulah Tuhan mau mengembalikan kembali anak yang hilang itu, umat yang hilang itu dengan spiritual upgrade. Spiritual upgrade yang sering kali Bapak Ibu Saudara itu dilakukan Allah. Ketika Allah melewatkan mereka umat Israel di Laut Teberau, Allah sesungguhnya sedang meninggalkan Israel yang lama di Mesir dan membawa mereka dalam petualangan menjadi Israel baru di padang gurun bersama Tuhan. Upgrade spiritual itu juga dilakukan ketika ada orang-orang yang menyembah anak lembu emas ketika Musa sedang berhadapan dengan Allah untuk menerima 2 loh batu itu. Dan ketika Tuhan Musa kemudian turun dan Tuhan menghukum mereka dan membinasakan mereka yang menyembah anak lembu emas itu. Di-upgrade sama Tuhan, yang lama ditinggalkan sama Tuhan, yang baru kemudian dimunculkan sama Tuhan. Sebuah upgrade juga ketika Musa dan kelompok-kelompok di 10 pengintai itu yang tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena tidak mempercayai Tuhan. Tetapi Yosua dan generasi baru ditolong Tuhan masuk Kanaan. Tuhan sedang berbicara tentang bahwa yang tidak berkenan, yang lama, aku tidak mau dan aku mau memperbarui. Dan itulah yang dikatakan Tuhan, mentahirkan hati umat Israel. Memandikan hati umat Israel. Saudara, tentu kita ketika dikasih gambar ini dalam perjanjian baru, bahasa mentahirkan hati itu berbicara tentang kelahiran kembali, baptisan di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus berkata begini, kalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali,
maka dia tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Tuhan sedang berbicara bukan hal-hal fisik tetapi tentang spiritual upgrade di situ. Meninggalkan versi yang lama dan diberikan benar-benar versi yang baru. Hati yang baru, roh yang baru. Bukan hasil renovasi, apalagi modifikasi. Enggak. Benar-benar baru di situ. Sehingga disebutlah kelahiran baru. Paulus juga memahaminya dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Paulus juga dalam Roma 6 berkata bahwa Tuhan mengupgrade kita dalam bahasa saya itu ya. Di Roma 6 itu adalah ketika kita ambil bagian dalam baptisan Kristus. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, karena memang Tuhan itu Allah yang kudus, kudus, suci, suci, maka umatnya pun harus dikuduskan, disucikan. Bukan pengudusan yang hanya polesan, seperti kita merenovasi rumah, pondasinya sama, tapi dipoles begitu rupa. Atau Bapak Ibu Saudara yang saya katakan tadi itu, kita sedang menambal kiri kanan atau modifikasi seolah-olah canggih, tapi chipsetnya itu masih chipset yang lama. Seolah-olah keren dengan banyak fitur kamera, tetapi kemudian chipsetnya masih chipset yang lama. Enggak. Tuhan memperbaharui dengan pembaharuan kuasa Allah di sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena apa? Dia kudus, umatnya harus kudus. Oleh karena itu kalau engkau dan saya mau berkenan bagi Tuhan, maka upgrading spiritual harus kita alami. Kelahiran baru harus kita alami. Tidak ada jalan yang lain. Tidak bisa kita mendekati Allah dengan standar kita. Harus mendekati Allah dengan standarnya Allah. Tidak bisa kita bercakap-cakap dengan etika kita, harus dengan etika daripada Allah, tidak bisa. Umat juga sama. Karena Tuhan ingin membawa kembali umat yang terserak itu, disiplin Tuhan yang keras itu, dibawa kembali, dipulangkan kembali nantinya. Pada masanya dipulangkan setelah 70 tahun. Tuhan ingin bersekutu. Salah satu syaratnya adalah Tuhan melahirkan baru mereka. Nah Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pembaharuan. Memang dimulai dari upgrading, kelahiran baru. Tetapi pembaharuan harus terus berproses di dalam spiritual updating. Harus ada update di situ. Harus ada pembaharuan di situ. Dan updating ini dimulai dengan apa? Terus memiliki hati yang lembut kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata firman Tuhan melalui Yeskiel, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, dari hati yang keras. Setelah di-upgrade mendapatkan hati dan roh baru. Lalu kemudian dikatakan, hati yang keras kujauhkan dari apa yang sudah kuperbarui ini. Lalu kemudian kuberikan hati yang taat di sana, yang keras-keras di hatimu kusingkirkan. Hati yang taat. Hati yang taat itu terjemahan yang lebih tepat adalah hati yang lembut. Hati yang penurut di situ. Dan rohku akan kuberikan diam di batinmu. Supaya bisa menjaga hatimu tidak keras. Tetapi selalu lembut, selalu penurut, selalu dengar-dengaran suara Tuhan. Nah Bapak Saudara, yang menarik sekali adalah ketika kemudian hati yang keras itu dipakai dalam banyak terjemahan dari kalimat aslinya itu adalah kata aslinya adalah heart of stone, hati batu. Hati yang taat atau hati yang lembut itu adalah heart of flesh, hati daging di situ. Ada perbandingan, satu yang keras, tidak bisa diapa-apain, satu yang daging, yang bisa diapa-apain, yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, yang bisa dibumbuin, yang bisa dibuat berbagai macam masakan di situ. Itu yang diperbandingkan di sana. Aku akan menjauhkan hati yang keras itu, heart of stone itu.
Nah Bapak Saudara, hati yang keras itu adalah ketika hati umat tidak ada lagi keinginan loh, bukan perbuatan, tapi tidak ada lagi keinginan untuk mentaati firman Tuhan. Tidak ada lagi keinginan untuk ke sana Bapak Ibu Saudara. Mulai itu ciri-ciri hati yang keras. Israel begitu. Mulai alergi pada hal-hal rohani. Hal-hal yang terkait dengan nama Allah dan perintah Allah, alergi. Kita sering kali mendengar teman kita dalam pergumulannya, jangan bawa nama-nama Allah. Berarti dia mulai alergi di sana. Tidak bisa menjaga kesucian dan kekudusannya. Karena tidak memandang Allah yang kudus itu sebagai Tuhannya. Akibatnya hilang mulai rasa malunya. Berbuat dosa sana sini dan tidak ada rasa malu. Senyum sana sini meskipun ada di dalam rutan KPK. Hilang rasa malunya. Mengikuti gaya duniawi padahal itu memalukan Allah. Gaya duniawi tren pada saat itu adalah pada zaman Yeskiel adalah penyembahan kepada dewa yang menang perang dari bangsa-bangsa yang menyembahnya. Dewa Baal itu tren karena lagi menang. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah hari ini Pilpres kita sering disuguhi akan yang namanya survei-survei, bukan? Lalu kemudian survei-survei itu ada yang berkata begini, survei-survei itu akan mendorong orang untuk melihat siapa yang terlihat menang untuk diikuti. Jadi ada tren begitu. Nah, tren yang ada pada saat itu ketika Tuhan memberikan SP2 dan menghukum Israel, Israel itu mengikuti tren yang ada. Lebih suka menyembah Baal karena terlihat Baal itu lebih berkasa dan berkuasa. Tren itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan ini bisa menjadi jebakan buat kita juga. Terlihat lebih mewah, terlihat lebih menjanjikan, terlihat lebih diberkati, lalu pindah institusi. Institusinya bukan Kristen tetapi yang lainnya. Saudara, kalau itu yang terjadi, hati kita mulai keras di situ. Nah Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, apakah orang yang sudah di-upgrade, lahir baru, bisa hatinya keras? Saya mau katakan, bisa Bapak Ibu. Saya kasih contoh begini, Bapak Saudara. Ini hati kita ya, yang sudah di-upgrade sama Tuhan, yang perlu diisi dengan banyak hal baik, kasih karunia Tuhan. Ketika hati kita ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak suka sama orang, kita marah sama orang, lalu dendam sama orang, kita simpan amarah kita sama orang itu, kita simpan dendam kita sama orang itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kita kemudian berpikir bahwa kita perlu diutamakan daripada orang lain. Mulai sisi egois kita muncul di situ. Mulai kita tidak suka ketika orang itu tidak mengutamakan kita dan kita mulai memberontak di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai kecewa, berdoa tidak dijawab Tuhan, sudah berdoa, minta nama Tuhan, ini mau ku tembak Tuhan, ditolak sama dia. Lalu kita nyalain Tuhan, Tuhan kok bisa ditolak di situ? Bukankah aku berdoa di dalam namamu? Bukankah 2-3 orang teman-temanku kusuruh berdoa, kamu katanya hadir. Tapi kok ditolak di situ? Kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita sudah berdoa, Tuhan pekerjaanku ini tolong Tuhan diberkati. Bukankah katanya engkau akan memberkati? Bukankah janjimu engkau akan membuat aku jadi kepala bukan jadi ekor? Tapi pada kenyataannya kita berpindah-pindah pekerjaan, tetap aja nggak cukup-cukup di sana. Kita mulai kecewa di sana. Kita simpan itu dalam hati kita. Lalu kemudian Bapak Saudara, ketika kita mulai permisif sama dosa-dosa kecil. Gak apa-apakah yang sekolah nyontek? Gak apa-apa kok data keuangan dimanipulasi. Sedikit kok, gak kayak yang BTS miliaran triliunan korupsinya. Ini cuma puluhan kok. Kita mulai kemudian berpikir gitu tentang
orang-orang yang bisa menyenangkan hati kita. Mulai pikiran kita tidak kudus di sana, kita simpan itu. Kita pergi bergereja dengan harapan dapat bahagia. Dengan harapan orang bisa mengerti kita. Tapi yang terjadi di gereja kadangkala kita menemukan kritik-kritik kita. Satu kritik rasanya kemudian kita pikir, oh sudahlah tidak apa-apa. Tapi ketika kritik itu Bapak Saudara beruntun kemudian kita terima. Masih maukah ke gereja? Ketika kemudian konflik muncul begitu besar Bapak Saudara. Dan itu kemudian kita berpikir bahwa ada si dia, ada si itu. Ini gak adil hamba Tuhannya. Majelisnya diam saja, konflik seperti ini. Rasanya ke gereja gak nyaman sekali. Dan itu kita simpan dalam hati kita. Lalu kemudian kita berpikir, ngapain ke gereja? Ngapain dengan firman Tuhan? Kita menutup hati kita, menjauhkan diri kita daripada firman Tuhan. Menjauhkan diri kita daripada ibadah-ibadah dan persekutuan itu. Kita tutup hati kita dan kita seperti anak yang terhilang di luar sana. Padahal kita pernah mengalami dan tidak pernah hilang kelahiran baru kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya hati kita yang penuh dengan batu-batu yang keras ini bisa dipulihkan Tuhan? Ada yang tahu caranya gimana? Bagaimana kita memulihkan hati kita seperti toples ini, seperti semula? Wahyu 3:20 memberitahu kita, aku berdiri di depan pintu hatimu, mengetok. Engkau yang sudah tidak mau dengar suaraku, engkau yang sudah tidak mau pergi ke rumahku, aku mendatangimu, aku mengetok di situ. Satu-satunya jalan adalah ketika engkau membuka hatimu. Ketika kita membuka hati kita. Ketika kita menutup pintu hati kita, kita sedang mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita perlu mendengar suara Tuhan mengetoknya, lalu kita buka hati kita. Setelah kita buka hati kita, apa yang perlu kita lakukan? Kata Tuhan di dalam Matius 11, Bapak Saudara, mari kepadaku, kamu yang letih lesu gara-gara dendammu, kasih aku. Sebab aku ini lemah lembut dan memberikan kepadamu kelegaan. Mari kamu itu yang penuh dengan kekecewaan, kasih aku kekecewaannya kepadaku. Mari dirimu yang penuh dengan dosa-dosa kecil, menurutmu dosa kecil, serahkan kepadaku, minta ampun kepadaku. Bahkan ketika engkau merasa penuh dengan konflik, berikan kepadaku, kata Tuhan. Disinilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus menyerahkan, hati kita yang keras mulai lembut dan lembut di sana. Dan disinilah hati kita akan dipakai Tuhan menjadi bejana yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita seperti kata firman Tuhan, memiliki hati yang lembut, heart of flesh di situ. Hati yang mau dibentuk Tuhan, mau diisi apa sama Tuhan bisa sekarang. Hati yang mendengar firman Tuhan yang indah dan penuh berkat mau dicurahkan di sini, bisa sekarang. Hati yang rindu bersekutu kumpul, bisa, ruangannya cukup sekarang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana caranya? Terus kita itu updating sama suara Tuhan, firman Tuhan, updating sama relasi sama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mampu kok untuk berkata tidak sama dosa, untuk bisa mengusir akan namanya kecewa dan sebagainya, kita mampu kok. Karena kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, upgrade kita sempurna. Tidak gagal upgrade karena kematian kebangkitan Tuhan itu menyempurnakan kita jadi manusia baru, bukan manusia modifikasi secara spiritual. Nah saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu ya, saya suka makan ikan.
Kenapa Bapak Saudara? Tidak ada sepeda kali ini ya. Mengapa ikan ketika akan digoreng perlu diberi garam? Padahal hidup ikan itu di tengah lautan yang kadar garamnya tinggi. Kenapa? Kenapa kalau ibu-ibu goreng ikan dibumbui ada garamnya di situ? Padahal kan ikan itu dari lahir sampai ketangkep nelayan hidupnya di laut yang penuh dengan kadar garam. Kenapa sih dikasih garam? Biar gurih. Loh, kan tiap hari itu sama garam. Kok dagingnya enggak gurih? Lucu ya? Sama seperti pertanyaan anak saya gitu. Ma, kenapa angkot tuh pintunya enggak pernah ditutup? Tadi itu perjalanan ke sini, kenapa angkot tuh pintunya enggak pernah ditutup? Kan mobil-mobil pintunya ditutup. Nah, saya kasih pertanyaan lagi gitu ya. Masih tentang ikan. Gitu. Mengapa ikan yang hidup di lautan yang luas, di mana di situ campur baur, macam-macam mineral, macam-macam benda, kapal karam di situ, mayat juga di situ, macam-macam barang di situ, tetapi ikan disebut sebagai protein dengan gizi tinggi. Kenapa coba? Padahal dia tinggal di lingkungan yang tidak steril. Kenapa? Dan disebut sebagai gizinya tinggi, omeganya tinggi. Yang lagi hamil ya, banyak makan ikan. Tuh. Yang mau pintar anaknya kasih ikan. Tuh. Kenapa coba? Nah Bapak Saudara, dalam sebuah penelitian, ternyata ikan itu diberikan kemampuan dari penciptanya, yaitu Allah, yaitu kemampuan insulasi. Oh, boy, Pak, isolasi ya? Bukan. Insulasi, kemampuan untuk menolak apa yang tidak berkenan, apa yang buruk, dan menerima apa yang baik. Itu kemampuan ikan. Sehingga dia mampu untuk menolak garam masuk ke dalam tubuhnya, mampu menolak mineral-mineral yang juga diminumnya, kemudian dinetralisir. Kemampuan ini diberikan sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan bahwa ketika kita di-upgrade, dilahirbarukan sama Tuhan, kita juga diberikan kemampuan ini sebenarnya. Kemampuan untuk kita menolak dosa dan melakukan kehendak Allah. Kemampuan yang datangnya dari kuasa Kristus yang kita percaya, Roh Kudus yang dimateraikan di hati kita, dan firman yang selalu kita dengar. Kemampuan itu datang dari sini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kemampuan inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita kembangkan. Cara mengembangkannya adalah kita harus punya skala prioritas dalam hidup spiritual kita. Kita harus punya kesukaan baru, arah baru, goal yang baru di sana. Seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu Tuhan, kerajaannya, kebenarannya. Yang lain ditambahkan. Kita harus membangun kesukaan baru di sana. Prioritas baru. Supaya kita terus diupdate spiritual kita. Kita harus memprioritaskan waktu. Kesukaan waktu untuk Tuhan itu di tempat yang pertama. Dibanding kesukaan kita di tempat yang lain. Kita harus memprioritaskan cara kita melayani dengan pengorbanan daripada mengharapkan pujian. Karena dengan mengharapkan pujian, kita memprioritaskan diri kita, tidak memprioritaskan Allah di sana. Kita harus juga mampu memprioritaskan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Apalagi kelompok-kelompok yang bertentangan sama Tuhan. Kita harus memiliki kesukaan kepada firman, membacanya. Supaya kita Bapak Ibu Saudara terus mendapatkan namanya curahan air berkat Tuhan itu untuk membersihkan kita, memperbaiki kita. Kita harus punya prioritas untuk keintiman sama Tuhan. Kalau tidak punya prioritas ini, kita punya kemampuan insulitas kita, itu akan semakin menurun. Bablas Bapak Ibu Saudara. Sekarang terserah kita, Tuhan sudah mengupgrade kita.
Tuhan mau kita update terus spiritual kita. Jangan pernah lari dari gereja. Jangan pernah kita lari dari firman Tuhan. Jangan pernah tutup telinga dari suara Roh Kudus. Supaya hati kita tidak keras. Rugi kita hati keras itu. Rugi. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, berkat Allah. Dan dalam kerajaannya pun kita akan diberkati. Mari saya ajak kita meminta sama Tuhan. Bapa, hatiku kalau keras lembutkanlah ya. Supaya aku lebih mengasihimu, memprioritaskanmu daripada apa yang lain. Mohon Tuhan bentuk supaya aku bisa jadi tidak mempermalukan Tuhan, tapi membuat nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu goal baruku. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Saudara. Ini doa kita, komitmen kita. Lembutkanlah hatiku untuk dapat mengasihimu. Bapa bentuklah. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri, katakan Bapa lembutkan hati. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Katakan Bapa, di hatiku bentuklah. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi Rencanamu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya
punya kekerasan hati kami masing-masing. Kami menyimpan batu-batu kekecewaan, mungkin dendam, amarah, bahkan juga ya Tuhan, konflik-konflik yang kami simpan dalam hati kami. Hari ini Tuhan, lembutkanlah hati kami, bentuklah hati kami. Kami mau terbebas daripada segala belenggu-belenggu yang selama ini membebani kami, membuat kami susah melangkah maju, bergerak menuju kemuliaan Tuhan. Tuhan tolonglah kami, supaya Tuhan kami melangkah menemukan pertolongan Tuhan, menemukan berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, apa yang kami simpan di hati kami terhadap istri, suami kami, anak kami, Tuhan, orang tua kami, itu mengeraskan hati kami, lembutkan ya Tuhan. Kalau apa yang kami simpan untuk gereja ini, hamba Tuhan kami, jemaat kami di sini pun mengeraskan hati kami bawa kepada Tuhan. Lembutkan hati kami dan pakai kami alat kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Demi Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk menyerahkan persembahan, yang di atas juga bisa maju ke depan sambil menjalankan kantong persembahan. Nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil menjalankan persembahan kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Doa persembahan dan doa syafaat akan disampaikan oleh majelis. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Setiap waktu di dalam kehidupan kami boleh selalu mengecap kebaikan Tuhan. Engkau terus memelihara kami, menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Tidak ada satu waktu pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan sebagian berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami sadar persembahan kami jauh daripada
apa yang Tuhan sudah berikan dan kepada kami. Tapi biarlah Tuhan, setiap kami yang boleh memberikan pada pagi hari ini, kami memberikan dengan penuh ucapan syukur di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, melalui kebaikan-kebaikan Tuhan, itu terus membentuk kami, untuk kami selalu melembutkan hati kami, untuk mau menerima pembentukan dari Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan persembahan pada kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakainya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja kami. Sehingga melalui persembahan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui persembahan ini, pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh dilakukan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kami mengingat Tuhan. Untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin dia mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat Tuhan untuk Bapak Surya yang saat ini sedang berada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau mencampur tangan Tuhan dalam segala hal yang diperlukan, obat-obatan, tenaga medis maupun keluarga yang menemani Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sana. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati juga untuk keluarga Ibu Surya juga Tuhan. Dalam masa-masa yang berat ini Tuhan, Kau menyertai, menguatkan Ibu Surya. Biarlah kiranya keluarga ini terus boleh Engkau kuatkan Tuhan. Dan di dalam apa yang boleh terjadi ini, hati, mulut mereka boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat kami yang lainnya. Dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, sekolah studi kami, pelayanan kami. Engkau yang mengetahui Tuhan segala pergumulan yang ada. Dan kami percaya Tuhan tidak menutup mata. Tuhan selalu mendengar kelah kesuh kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan mendengar. Engkau yang akan membukakan pintu-pintu pertolongan bagi setiap kami. Kami menyerahkan segala hal pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mendekati masa-masa pemilu ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus menjaga bangsa kami. Keamanan, segala persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Untuk memilih akan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan kami hikmah sebagai warga negara Indonesia Tuhan. Sehingga pemimpin yang nantinya akan terpilih, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin jalannya pesta demokrasi ini Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di sana. Kami serahkan Tuhan segala pokok doa kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan segala doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Putra kami terkasih, Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita mau mengembalikan segala puji, kemuliaan dan hormat kita hanya kepada Tuhan. Kemudian nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Handoko, doksologi. Allah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya
kita sudah mendengar firman, mari kita terus meminta Tuhan melembutkan hati kita, supaya hati kita penuh dengan segala syukur, penuh dengan segala firman, penuh dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, penuh di dalam segala berkat, penuh di dalam segala banyak hal, supaya hidup kita bisa menjadi saksi. Mari kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat di dalam Yesus Kristus, berkat di dalam Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal ini, menyertai saudara, menyertai keluarga saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, supaya saudara memuliakan Allah dimanapun dan kapanpun. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil satu. Tuhan Yesus memberkati.